Halo semuanya. Nah, di video ini kita bakal bahas bareng-bareng apa itu coronavirus dan COVID-19. Jadi, beberapa waktu lalu gue mendaftar sebagai relawan Kemendikbud. Sekarang sih udah kurang lebih 15.000 orang ya yang udah terdaftar. Tapi kita nggak melakukan pelatihan di ruangan terbuka sebanyak 15.000 orang, enggak ya. Jadi kita tetap menerapkan social distancing. Pelatihan yang udah kita jalankan selama 3 hari kemarin melalui streaming YouTube yang disiarkan oleh Kemendikbud RI. Jadi kalian juga bisa langsung cek di channelnya Kemendikbud RI. Nah, terima kasih juga nih untuk semua yang rela membagi waktunya, membagi tenaganya untuk open donasi dan membantu masyarakat lain atau orang lain. Jadi kalian juga relawan. Langsung aja ya, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain dan mungkin juga akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam diri kalian. Langsung aja. Apa itu coronavirus dan COVID-19? Nah, coronavirus ini adalah termasuk keluarga besar virus yang menyerang pada manusia dan hewan. Biasanya coronavirus ini menyerang di bagian pernafasan, mulai dari flu biasa sampai yang penyakit berat seperti MERS dan SARS. Nah, di Wuhan kemarin, Desember 2009, ditemukan coronavirus jenis baru, yaitu coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Ya masih sama-sama coronavirus kayak SARS dan MERS. Nah, yang kedua, SARS adalah coronavirus yang teridentifikasikan pada tahun 2003. Dia itu sama satu keluarga besar sama si coronavirus yang disease 2019 ini, tapi jenis virusnya berbeda. Si SARS ini lebih mematikan dibanding COVID-19, lebih mematikan dari COVID-19, tapi lebih tidak infeksius dari COVID-19. Jadi kalau yang gue tangkep sih, si SARS ini emang lebih mematikan dari si COVID-19, tapi lebih banyak infeksi kayak terinfeksinya tuh lebih cepat sih COVID-19 dibanding SARS, tapi lebih parah SARS gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang sok-sok kuat kayak dulu juga pernah ada kok SARS yang lebih parah bla 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 bla, tapi jenis infeksiusnya itu lebih parah sih COVID-19 ini gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa aja sih gejalanya COVID-19? Ini mah pasti kalian udah tahu lah ya. Jadi gejala COVID-19 itu adalah demam kurang lebih 38 derajat, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang 14 hari sebelumnya terkena gejala ini melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau dia pernah kontak erat atau merawat pasien yang positif COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosisnya. Nah, daftar negara terjangkit yang mungkin kurang tahu atau yang belum tahu ada di infeksimerging.kemkes.go.id. Nanti gue taruh di bawah aja ya linknya, jadi ntar kalian bisa lihat daftar negara terjangkit. Siapa tahu kan kalian mau kesana, udah beli tiket bisa di refund kan. Oke, pertanyaan yang keempat, seberapa bahayanya sih COVID-19 ini? Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa penanganan medis. Sekitar 1 dari 6 orang yang mungkin bisa terkena penyakit yang parah seperti pneumonia atau sesak nafas. Nanti gue tulis saja, pneumonia atau sesak nafas. Biasanya ini akan terjadi secara bertahap dan akan menyerang biasanya orang-orang yang berusia lanjut atau orang-orang yang punya rekam medis seperti diabetes, jantung, atau darah tinggi gitu. Biasanya orang-orang yang punya penyakit yang udah ada sebelumnya gitu. Itu tuh mereka biasanya lebih rentan untuk terkena penyakit menjadi parah. Sakitnya tuh jadi lebih parah, itu mereka lebih rentan dibanding orang-orang yang sehat. Nah, biasanya orang yang mengalami demam, batuk, dan sulit bernafas harus mendapat penanganan medis.
Dan kelima, bagaimana biasanya orang bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 dari orang yang menderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui butiran-butiran kecil yang keluar dari mulut dan hidung saat bersin dan batuk, atau yang biasa disebut droplet. Jadi orang itu batuk dan bersin, gitu kan, nggak ditutup gitu ceritanya, terus nempel nih di tiang listrik atau di kursi halte. Nah, tanpa sengaja orang lain atau kalian memegang si droplet tersebut. Nah, tanpa sengaja juga tangan yang tadi megang droplet, kalian megang mata, hidung, mulut, atau anggota segitiga wajah itu. Nah, itu secara tidak langsung kalian sudah terinfeksi COVID-19. Nah, itu bisa ya, makanya kan sekarang udah ada attitude-nya tuh, gimana cara bersin dan batuk kan, kayak gitulah ya. Nah, atau bisa jadi ketika ada orang yang bersin dan batuk mengeluarkan droplet dan kalian hirup droplet itu, jadi kalian bisa aja terinfeksi COVID-19. Nah, misalnya nih, bisa kan kalian lagi di halte busway atau di stasiun atau di tempat umum lainnya, di sebelah kalian sama-sama lagi nunggu lah ya, nunggu kepastian gitu misalnya, terus dia batuk nih, terus kalian hirup tuh batuknya gitu kan, itu kalian bisa terinfeksi COVID-19. Makanya jangan suka ngehirup bersin orang atau bukan gitu sih, makanya kalian harus social distancing, menjaga jarak nih minimal 1 meter. Udah, makanya di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Nggak kemana-mana, taunya adek sendiri ya batuk terus kalian hirup. Jangan. Tapi sampai saat ini penyelidik masih menelusuri menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Jadi tetap kalian harus memantau informasi-informasi tentang COVID-19 dari sumber yang terpercaya. Ingat ya, sumber yang terpercaya. Tapi kemarin sih gue sempat nemu satu situs ya, yang dia itu bisa yang dia itu bisa menilai atau ngasih tahu kalau misalnya itu berita hoax atau fakta. Jadi kita bisa kayak nge-upload beritanya, terus nanti dia tuh ngasih tuh hoax atau fakta. Tapi gue lupa. Buat kalian yang tahu, komen di bawah ya. Kalau gue sih biasanya ngeliatnya di corona.jakarta.go.id, di situ ada informasinya. Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang terinfeksi tanpa gejala? Jadi cara penularan si COVID-19 ini kan tadi ya dari droplet yang keluar dari mulut dan hidung ketika orang bersin dan batuk. Tapi WHO sekarang menilai bahwa sangat kecil kemungkinan itu ditularkan dari orang yang tidak bergejala. Tapi kecil kemungkinan ya, jadi masih ada kemungkinan iyanya gitu. Jadi kalian juga harus tetap hati-hati. Namun banyak orang yang teridentifikasikan COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan kayak batuk atau demam, kayak gitu doang gitu. Namun sampai saat ini para ahli masih melakukan penyelidikan tentang COVID-19 ini untuk menentukan periode dan masa inkubasinya si COVID-19 ini. Jadi makanya untuk kalian tetap pantau informasi dari sumber yang terpercaya, oke? Jangan yang hoax, paham? Apakah virus COVID-19 atau COVID-19 bisa tertular melalui udara? Jadi virus ini nggak bisa ditularkan melalui udara. Jadi ini bukan cacar ya. Sekali lagi nggak bisa nih melalui udara. Sampai saat ini penyelidik masih mengumumkan bahwa si COVID-19 ini tertular melalui dropletan tadi yang keluar dari hidung dan mulut ketika batuk dan bersin. Jadi nggak bisa lewat udara, guys. Siapa yang bilang bisa dari udara? Bisakah manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? COVID-19 memang disebabkan dari hewan. Salah satunya jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan oleh si hewan. Tapi sampai saat ini penyelidik belum mengumumkan siapa nih hewannya gitu. Jadi belum ada. Jadi kalian juga harus tetap pantau ya informasi-informasi yang terpercaya. Jadi emang belum ada penyelidik atau orang yang berwenang untuk menyebutkan bahwa
COVID-19 ini terinfeksi melalui hewan apa, tapi memang si coronavirus ini ada di hewan. Ngerti gak sih? Bener gak sih? Bener lah ya? Kan kalau dulu biasanya MERS itu dari kelelawar kan, yang bicarain orang kelelawar terus ke unta kayak gitu. Cuma kalau COVID-19 ini penyelidik belum memberitahu sumber hewan yang menyebarkan virus ini. Katanya sih dari pasar Wuhan tuh yang hewan-hewan liar, ada yang bilang kan dari kelelawar terus ke bawah lah, itu situ banyak deh hewan, dari kodok segala macam hewan di situ. Tapi kan kita nggak tahu ya, kita kan belum tahu, jadi nggak usah dipikirin lah dari hewan yang mana gitu. Mau nyalahin hewannya, kalian mau bully hewannya kan enggak. Berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Ya, ini yang sering ditanyakan orang-orang. Sampai saat ini belum diketahui si virus ini bertahan berapa lama dalam benda virus COVID-19. Meskipun ada informasi awal yang menunjukkan dapat bertahan hingga beberapa jam, tapi tergantung dari permukaan benda tersebut, suhu tersebut, kelembapan. Namun disinfektan sederhana mampu membasmi virus ini. Selalu melakukan cuci tangan kalau misalnya udah ngerasa kotor atau megang yang benda umum kayak gagang pintu, pagar segala macam, harus cuci tangan. Itu tidak bisa menginfeksi orang lagi. Pakai sabun, jangan pakai pasir. Sama aja kalau pakai pasir. Dan kalau misalnya habis megang, hindari segitiga wajah, jangan megang-megang, nanti kalian terinfeksi, nanti aku sedih. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Jawabannya adalah vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 masih dalam tahap pengembangan atau uji coba. Jadi kalian harus bersabar ya, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, klik tombol subscribe untuk mendukung saya di rumah aja. Pertanyaan selanjutnya, manakah orang yang lebih rentan terkena coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Nggak ada batasan umur siapa yang lebih rentan terkena coronavirus, tapi memang orang yang lebih tua atau orang yang sudah berumur dan punya penyakit yang sebelumnya diderita seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes itu memang lebih rentan terkena coronavirus ini gitu. Jadi nggak ada batasan umur ya. Kita juga sebagai anak muda juga tetap harus menjaga diri gitu, cuci tangan, social distancing, di rumah aja. Jadi jangan menyepelekan ya guys. Oke, pertanyaan yang terakhir, di manakah saya bisa mendapatkan media edukasi dan informasi serta situasi perkembangan COVID-19? Nah, informasi tentang media atau situasi perkembangan COVID-19 ini dapat diakses melalui Halo Kemenkes di 1500567 atau di hotline 119X9, nanti gue tulis di bawah atau di Twitter @kemenkesri. Di Facebook ada Kementerian Kesehatan RI, di Instagram ada @kemenkes_RI, dan di websitenya nanti kita tulis di bawah. Atau kalian bisa subscribe channel ini kalau kalian mau update informasi terbaru atau kita diskusi bareng-bareng lagi. Yeay. Kalau misalnya kalian ada ide apalagi video buat kita diskusi bareng-bareng, kalian bisa komen di bawah langsung. Dan kalau misalnya kalian mau mendapatkan materi ini secara hard copy, kalian bisa komen juga nanti, insya Allah gue share materinya. Dan jangan lupa tetap cuci tangan, social distancing, dan di rumah aja.